Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asa Faizah dengan NIM 0440608337 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Semarang. Saya akan melakukan tugas 2 dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu melakukan perintah pada command prompt. Pertama, saya sudah menyiapkan command prompt yang sudah dibuka melalui administrator. Terus saya sudah membuka petunjuk panduan yang sudah disediakan oleh tutor. Yang pertama, perintah ipconfig. ipconfig, oke. Di sini melalui ipconfig akan ditampilkan IP address kita yang ada pada jaringan. Misal di adapter 3 ini kan adapter bawaan laptop. IP address-nya itu ini dan subnet max-nya itu ini. Nah, di sini ada IPv6 dan IPv4. Ini versi IPv4 itu versi jadul, sedangkan IPv6 itu versi sekarang. Selanjutnya juga ada di jaringan WiFi yang saya gunakan itu ada IPv6-nya sekian dan juga ada IPv4-nya sekian, juga ada subnet max dan default gateway-nya. Selanjutnya ipconfig all. ipconfig all itu memberikan semua informasi yang hampir dengan defaultnya, cuma di sini lebih detail. Sini juga ada ipconfig tanda tanya. Ini buat clue atau bantuan shortcut yang diperlukan sesuai kebutuhan. Selanjutnya ipconfig release. Itu fungsinya untuk melepaskan IP yang tersambung dengan IP address kita yang digunakan dalam jaringan. Misalnya di sini ada keterangan. Mau melihat perbedaannya, gunakan IP perintah renew. Pembaruan kembali. Di sini di bagian WiFi. Sebelumnya itu IPv4 itu tidak ada. Setelah dirilis itu IPv4 itu dicabut, terus setelah di-renew akan diperbarui lagi atau dikasih IPv4 kembali. Selanjutnya display, ipconfig display DNS. Ini untuk menampilkan DNS pada semua adapter jaringan. Oke, selanjutnya ipconfig DNS flush DNS. Ya, ini untuk membersihkan cache DNS. Terus register DNS untuk mendaftarkan komputer terdekat kepada DNS server terdekat. Di sini keterangan seperti ini. Lalu selanjutnya adalah ping. Di sini ada shortcutnya atau bantuan untuk setiap perintah yang berkaitan dengan ping. Terus coba ping localhost. Localhost ini ping localhost saya sendiri, komputer di sini. Jadi satu komputer itu saling ping diri sendiri gitu. Jadinya langsung cepat. Kita coba ping loopback. Intinya hampir sama dengan localhost. Kurang lebih sama sih dengan localhost. Terus kita coba ping dengan IP address ini. Hasilnya parameter, oke. Salah parameternya. Oke, ini juga ke komputer diri sendiri, jadi bisa langsung cepat. Beda lagi kalau kasusnya kita ping dari host lain, misal saya ping e-learning. Soalnya di sini di Chrome kan aktif e-learningnya di sini. Saya coba langsung di sini. Ini defaultnya emang ping 4 kali. Oke, ada sempat RTO atau request timeout. Dan berhasil. Oh, request timeoutnya itu ada 2. Berarti dan ada keterangan juga. Oke, wait. Ada keterangan juga
Di sini terkirim paket itu 4, diterima 2. Jadi ada loss paketnya itu 2 dan ada persentase loss paket itu 50%. Dan juga ada minimum waktunya. Dan rata-rata waktunya itu 81 milisecond atau per pingnya itu per ping paket itu rata-rata 81 milisecond. Selanjutnya saya akan melakukan perintah ping untuk mengirim paket berukuran besar. Misalnya saya pengen manggil komputer saya dengan besaran paket itu 1500 byte. Saya cek dulu komputer saya itu IP address-nya berapa. Ini IP address-nya. Oke, selanjutnya coba ping dengan besaran 1500 byte dan IP address. Oke, di sini bisa pingnya berhasil dan paket yang terkirim juga sama, yaitu 4 dan diterima juga 4 dan tidak ada paket loss. Selanjutnya ping untuk jumlah balasan tertentu. Berarti ini reply-nya di expect mau berapa gitu. Misal ping dengan jumlah itu n, kita maunya 10 pakai ini. Ini harusnya nanti jumlah balasannya 10 baris dengan paket dan yang terkirim dan diterima juga sama-sama 10. Oke, sesuai keterangannya. Selanjutnya nomor 5, ping terus menerus, berarti tanpa ada jeda. Ping dari IP ini secara terus menerus. Jadi bisa 10 lebih, bisa pokoknya sampai tak terbatas. Dan kita stop dulu. Selanjutnya nomor 6 ini perintah netstat. Perintah netstat itu untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari komputer dan ke komputer yang sedang dipakai. Oke, kita coba netstat. Netstat A. Oke, coba. Di sini ada keterangan kolom proto, local address, lalu ada foreign address, date. Ini proto itu jenis protokol yang digunakan yaitu TCP. Karena ada beberapa jenis protokol, kita stop dulu. Ada beberapa jenis protokol seperti TCP, UDP, terus IPv4, IPv6 gitu. Jadi terus ada juga local address itu address asal dengan portnya 23, jenis port 125, ada banyak. Terus juga foreign address-nya sekian dan ini statusnya listening atau siap untuk melakukan koneksi gitu. Lalu kita coba yang selanjutnya netstat E. Netstat E ini keterangan statistik dari jumlah paket yang dikirim dan diterima dalam satu komputer ini. Dan dari ini keterangannya ada yang diterima itu besarannya sekian byte, sekian yang dikirim itu sekian bytes gitu. Juga ada keterangan lainnya, ada unique as packet, non-unique as packet, discard errors, dan unknown protocols. Selanjutnya netstat netstat N. Jadi ini kan N itu numeral. Jadi kalau yang tadi foreign address-nya, ini kan ada yang IVA-P3, hostname-ku ini adalah IVA-P3 berarti. Jadi kalau di convert ke numerik ini ya IP address-nya asli, gitu langsung IP address-nya. Bisa juga kalau yang lain itu ada local address ini HTTP, misal jadi dari server HTTP itu host name-nya itu ini HTTP, sedangkan kalau diubah ke IP address-nya ini IPv6 ini kayak gini, ada titik 2-nya. Selanjutnya netstat itu mengambilkan ID dalam setiap protokol dalam jaringan, ya ini pol kanan. Selanjutnya netstat S menambahkan statistik setiap protokol pada jaringan. Jadi ini setiap protokol IPv4, IPv6, lalu ada ini AGM PV4 selanjutnya 6 juga, terus ada TCP UDP juga. Lalu netstat R. Ini untuk routing table ini misal jalur misal kita itu akses suatu server, ini jalurnya nanti lewat router atau gateway mana gitu. Misal di sini ada ini network destination-nya mau ke 0000, lalu ada netmasknya sekian, interface-nya ini sekian. Jadi melalui gateway ini bisa menuju ke sini gitu. Jalurnya itu seperti itu. Ini juga ada jalur virtual box wifi juga. Selanjutnya
start protokol ini P start harus disertai hostname-nya. Oke, nggak muncul, kita mungkin kurang mendukung Windows-nya. Selanjutnya perintah nptsta. nptstat. Kita pakai hostname-nya ini. Kita coba. Kalau pakai hostname evaporate itu gagal karena ini keterangannya tidak mengaktifkan NetBIOS, name resolution atau Windows Modern juga sudah membatasi fitur ini. Jadi tidak muncul seperti keterangan yang ada pada contoh di panduan. Oke, kita coba nptstat remote name. Karena ini tidak ada komputer lain, jadi mungkin tidak ada respon ya. Jika tidak ditemukan, mungkin karena kurang mendukung Windows-nya. Selanjutnya kita coba lakukan perintah pada nomor 8, yaitu tracer dan fastping. Fastping untuk N. Oke, ada kekurangan parameter sepertinya. Untuk mengukur network latency dan network loss, maupun informasi IP address atau hostname dari setiap router. Oke, jadi kita coba pakai ini. Coba kita pakai IP address ini. Oke, di sini kan saya pakai IP address dari WiFi. Ini tuh hopnya cuma satu tok, jadi lebih cepat daripada kalau pakai hostname lain, IP address lain setiap routernya gitu. Keterangannya itu langsung cepet. Kalau kita pakai e-learning misal, kalau pakai e-learning ini banyak sekali hopnya, maksimum kan 30 hops. Nanti ini harusnya 30 sih, cuma ada keterangan mungkin nanti dibutuhkan berapa menit. 400 second berarti sekitar 6 menitan lah dibutuhkan. Jadi saya coba skip saja. Lalu ada perintah dari fastping ini. Hop, berapa jumlah hop yang ada pada ini pada saat komputer mencoba menghubungi server tertentu, lewati berapa router saja gitu. Oke, ada kesalahan perintah parameternya. Kita pengennya jumlah nilai 10. Kita pengen ngambilin 10 dari alamat komputer kita sendiri. Tetap satu karena emang hopnya kan satu. Beda kalau misal ke hostname lainnya. Let's stop. Hostname kayak e-learning tadi. Oke, jumlahnya 10. Nanti kita mintanya itu 10. Tadi sempat ditampilkan itu baru 16. Harusnya nanti 10 tok. Oke, nanti terus ada sisa waktu berapa gitu. Kita skip aja. Selanjutnya npt sih. Fastping. Jumlah nilainya perintah digunakan menentukan nilai maksimum waktu tunggu. Nilai maksimum waktu tunggu. Misalnya kita pengen 30 lah. Kita coba 30, angka 30 dengan IP address tadi. Oke, pakai learning aja. Jadi seperti ini hasilnya. Selama kita skip saja. Selanjutnya kita coba protokol ini, perintah P untuk menentukan waktu maksimum menunggu proses ping dilakukan kembali. Oke, saya coba 100 milisecond. Bisa sih. Ini 10 detik. Selanjutnya adalah perintah untuk nilai menentukan jumlah ICMP echo request yang dikirimkan. Untuk dikirim berarti jumlah ICMP, defaultnya itu 100. Kita stop aja lah lama. Terus kita coba yang perintah ini.
menentukan tes terhadap koneksi RSVP path. Path value for option. Oke, path value berarti salah parameter. Oke, langsung coba gini aja. Path value must be supplied for option. Oke. Mungkin pakai P besar. learning.ut.ac tadi. Oke, di sini tuh tidak ada ini ya, perintah untuk yang P besar ini untuk menentukan koneksi ini, koneksi RSVP. Jadi ini tidak support Windowsnya. Kita coba yang R. Ini juga tidak support. Kita langsung tahap ke-9, yaitu penggunaan NSLookup. NSLookup ini tool untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai. Dapat digunakan untuk mendiagnosis service DNS. NSLookup, kita pengen cek dari server learning.ut.ac.id. Oke, ini ada keterangannya, server tidak diketahui dengan alamat IPv6-nya sekian. Terus ada non-authoritative answer, ini ada nama servernya ini lbip cloudapsuri.com. Terus ada addressesnya, ini ada address IPv6-nya, ada IPv ininya, IPv4-nya. Terus ada nama alias, itu ada dua. Yang pertama learning UTICID, terus ada learning traffic manager. Jadi ada dua. Mungkin mereka menggunakan jenis router dengan nama yang berbeda, mungkin routernya banyak gitu. Selanjutnya ada langkah 10, yaitu analisis dan konfigurasi TCP IP dengan NAT SH dan route. NAT SH ini following, oke, salah ini parameter. Untuk NAT SH ini LP untuk mengkonfigurasi ya komputer yang sedang berjalan. Untuk saat ini saya kurang berani untuk mengutak-atik ini karena takut mungkin akan berubah. Selanjutnya ada route. Route ini untuk route print. Route print ini untuk mendapatkan perintah sewaktu routing table. Kita coba route print. Jadi di sini ada keterangannya network destination, network gateway, interface metric. Jadi ada keterangannya setiap protokol itu, setiap network destination server tujuan ini punya routing atau jalur ini. Jika ada statusnya onlink gini, melalui onlink, terus dari interface ini gitu ya. Jadi setiap protokol ini ditampilkan semua. Lalu ada route add, misal kita pengen nambah perintah routing seperti ini, route add 192.168.1.0 dengan max 255.255.255.0. Oke, ini ada keterangan oke. Lalu kita coba hapus juga route delete. Ini salin aja. Oke, ini juga sudah terdelete. Oke, selanjutnya itu net. Net ini untuk lihat opsi seperti tampilan, pengguna, sesi mulai dan berhenti. Perintah net view digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Ya, ini udah ada akun komputer config continue, ini opsinya. Terus kita ada contoh penggunaan net time. Terus sama hostname-nya kita coba. Oke, ini terakhir kali komputer dengan hostname ini, berarti ini digunakan pada tanggal hari ini dengan waktu yang sama. Karena saya juga mengakses ini juga komputer yang sama dengan IVA Preti gitu. Selanjutnya net user untuk menampilkan akun pengguna di komputer. Oke, ini administratornya Nurul, bla 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 gini. Default account-nya download user, case-nya ini ada WDA utility account. Dokumen berarti successfully. Oke, selanjutnya kita coba perintah net stop times. Oke, kita coba juga net start. Oke, sekian praktik dari saya yang telah saya lakukan pada tugas 2 di jaringan komputer ini, yaitu tentang perintah-perintah di CMD mengenai
mengenai pengecekan suatu hostname yang bila ingin mengetahui kita menggunakan wifi yang mana atau apakah ada komputer yang terhubung dengan kita gitu. Jadi bisa dilihat melalui perintah-perintah yang ada pada praktik tadi. Kesimpulannya, untuk penggunaan sehari-hari, terutama penggunaan yang lebih masif, khususnya untuk sekolah, kampus, atau kantor-kantor lain seperti di organisasi pemerintah ini sering dipakai untuk teknisi di sana. Misal dalam konfigurasi ini, pas mau set komputer di ruangan satu sama lain kan nanti dihubungkan antara LAN. Nanti satu komputer ini bisa terhubung ke komputer-komputer lainnya dalam satu jaringan gitu. Ini sering dipakai di sekolah setahu saya begitu. Sekian, terima kasih atas ilmu barunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.